Paus Fransiskus telah mencanangkan 2021 sebagai tahun refleksi Santo Yusuf. Ini menjadi kesempatan kita untuk merenungkan kehidupan Santo Yusuf sebagai teladan setiap orang beriman dan juga memohon doa Santo Yusuf bagi setiap kita. Saat ini saya berada di Biara Kongregasi Suster Santo Yosef Medan atau Biara KSSY di Ruteng. Nah, yaitu salah satu kongregasi dengan pelindung Santo Yusuf. Biara ini dekat sekali dengan Gereja Katedral Ruteng. Dan karya mereka juga banyak dikenal, yaitu SLB Karya Murni. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan para suster serta anak-anak asuhan mereka di SLB Karya Murni. Saat ini saya sedang berada bersama Suster Christine. Salam jumpa Suster, apa kabar hari ini? Ya, kabar baik. Ya, Suster buka dulu maskernya. Ya. Nah Suster, sebelum kita cerita tentang karya para suster di Ruteng, saya ingin tahu dulu nih tentang kongregasi KSSY. Apa itu KSSY Suster? KSSY itu Kongregasi Suster Santo Yosef Medan. Suster Santo Yosef Medan. Nah, ada Santo Yosef nih. Santo Yosef di sini apakah sebagai pendiri, Suster? Santo Yosef tidak sebagai pendiri, tetapi pelindung Suster Santo Yosef, pelindung biara. Pelindung biara Iya. KSSY ini. Iya. Nah, Suster, untuk spiritualitas nih, spiritualitas biara ini, Suster. Iya. Spiritualitas kami itu spiritualitas Imago Dei, gambaran Allah yang secitra dan sederajat dengan Allah. Imago Dei. Imago Dei. Nah, untuk karya misi utamanya nih, Sus. Pusatnya di mana nih kongregasi ini? Pusat kita KSSY itu ada di Medan. Di Medan, Sumatera. Iya, di Medan, Sumatera Utara, benar. Selain di Ruteng nih, Sus, biaranya ada di mana saja? Iya, di Keuskupan Medan tentunya, kemudian Keuskupan Padang, kemudian juga Keuskupan Jakarta, Surabaya, Merauke, Papua, dan tentu Ruteng ya. Oh, jadi ada banyak ya, Sus ya? Iya. Suster-suster KSSY yang berkarya di seluruh Indonesia. Nah, kita akan memulai nih berbicara tentang karya para suster di Ruteng. Oke. Kongregasi KSSY ini sejak kapan nih ada di Ruteng, Sus? 36 tahun yang lalu tentu kita sudah berada di sini, jelasnya di tahun 1985. Wah, Iya. 36 tahun saya belum lahir kalau 1985, Sus. Iya, Ternyata betul. sudah lama sekali Iya, ya, tetapi benar. memang sejak kecil saya mengenal sekali nih tentang biara ini. Atau biasanya kalau kami di seputaran Kota Ruteng biasanya kenal ini dengan suster-suster SLB. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita akan mendengarkan selingan lagu berikut. Di sini ada satu
mereka ini sedang kita ajar untuk melakukan kreativitas, bagaimana berpikir kreatif untuk membuat sesuatu dari bahan sederhana bisa menghasilkan sesuatu yang indah dan berguna. Dan mereka sejak kecil seperti ini sudah mulai kami arahkan kemana mereka akan nantinya bakat mereka kita salurkan. Jadi kita asesmen dia dari kecil, keterampilan apapun kita berikan kepada anak untuk mengasesmen di mana sebenarnya bakat mereka. Dan waktu menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar, terus mengejar matahari. Kembali lagi bersama saya Rosi dan kita masih berbincang tentang karya para suster KSSY di Ruteng. Nah, Suster Christine, tadi kan suster sudah kasih informasi bahwa kongregasi ini sudah 36 tahun nih berkarya di Ruteng. Bisa suster ceritakan awalnya nih sampai akhirnya kongregasi ini ada di Ruteng nih bagaimana ceritanya, Sus? Ya, kongregasi KSSY ini berada di Ruteng awalnya atas permintaan Keuskupan Ruteng. Oh, atas permintaan Keuskupan Iya. Ruteng. Lalu suster datang ke sini bersama teman-teman tuh awalnya apakah langsung ada biaranya atau bagaimana nih ceritanya? Ya, tentu tidak ya. 3 orang suster kita diutus dari Medan, mereka menginap di biara SSPS. Lebih kurang 3 bulan mereka di sana dalam tahap proses pembangunan sekolah SLBA. Oke, waktu itu 3 orang yang awal Iya, ya, Sus? 3 orang suster Dan kita. menginap di biara SSPS. SSPS, iya benar. Berarti 36 tahun yang lalu. Nah, Iya. Sus, sekarang kita mau bahas tentang karya para suster di Ruteng. Nah, bagi saya dan juga mungkin banyak orang di Kota Ruteng tentu sudah tidak asing lagi dengan ketika mendengar SLB Karya Murni yang letaknya dekat sekali nih ya, Sus, dengan gereja katedral. Dan juga Sus, banyak kami di Kota Ruteng ini sering sekali melihat penampilan ataupun karya-karya dari anak-anak di SLB Karya Murni ini. Nah, Sus, apakah memang pelayanan bagi orang-orang berkebutuhan khusus menjadi karya utama atau satu-satunya di Ruteng, Sus? Ya, sampai sekarang ya atas permintaan Keuskupan kita memang khusus untuk melayani teman-teman disabilitas netra dan rungu baik di bidang pendidikan mau juga di dalam panti. Ya, Jadi itu memang masih sampai fokusnya, sekarang ya. fokusnya memang untuk anak-anak disabilitas. Ya. Tetapi untuk kongregasi ini, Suster, kira-kira karyanya apa saja nih? Untuk mungkin di keuskupan lain? Oke, kalau untuk di keuskupan lain tentu kita di bidang pendidikan umum, ya umum dari TK sampai dengan SMA. Kemudian juga di bidang kesehatan, ya poli, lalu juga asrama-asrama non disabilitas, ya artinya asrama-asrama umum. Saya pikir itu saja yang masih sampai sekarang kita biara KSSY atau kongregasi KSSY menangani karya-karya yang ada di Indonesia. Oke, Gitu. Sus, ini tentang orang berkebutuhan khusus atau kaum difabel. Kategori apa saja nih yang Suster layani di sini? Untuk di Ruteng ini tentu kategori yang kita layani disabilitas netra yang tidak bisa melihat. Ya. Kemudian disabilitas rungu yang tidak bisa mendengar. Itu yang kita layani di sini. Mereka yang tidak bisa melihat dan tidak bisa Iya, mendengar benar, ya, Sus iya, ya. betul. Lalu bagaimana anak-anak ini disekolahkan dari kecil hingga dewasa nih, Sus? Anak-anak tentu disekolahkan atas kerjasama para suster, guru, dan orang tua
mereka mendapat pendidikan mulai dari tingkat TK sampai dengan SD untuk disabilitas netra. Untuk disabilitas rungu, mereka juga mendapat pendidikan mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA, begitu. Jadi kalau tunanetra dari TK sampai SD, kemudian yang tunarungu sampai dengan SMA. Tapi untuk yang netra tentu karena kita sekarang lagi maraknya inklusi, tapi dari dulu juga sudah dilanjutkan. Yang netra setelah tamat SD mereka bersekolah di SMP Negeri 2. Dan yang untuk SMA mereka bersekolah di SMA Setia Bakti dan juga Fransiskus, begitu. Oke, Tapi yang untuk tunarungu ya mereka semua di sini. Di sini ya Sampai sudah ada dengan guru-gurunya SMA. yang Iya, mendampingi benar. mereka. Nah, Sus, mereka di sini tinggal bersama Suster Dorang di asrama ya, Sus. Oke, iya. Nah, apa yang mereka lakukan biasanya di asrama? Apakah ada pendampingan lain-lain atau banyak kegiatan lain di asrama? Ya Sus? sebagaimana layaknya ya mereka kita dampingi mulai dari bangun sampai mereka istirahat, mulai dari mereka berkegiatan untuk mengurus diri sendiri sampai dengan kita memberdayakan mereka dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Tapi saya pikir kita melakukan ini karena kerjasama dengan sekolah. Sekolah juga memberikan pelayanan-pelayanan, misalnya pengembangan bakat yang ada di dalam diri mereka, begitu untuk tunanetra dan tunarungu. Nah, Sus, saya juga penasaran nih, Ya. berapa banyak nih anak-anak yang tinggal di sini saat ini, Sus? Anak-anak yang tinggal di sini untuk yang netra ada 23, yang rungunya sekitar 65. Yang sejauh yang saya lihat di papan, karena saya Iya. baru-baru di sini ya 93 anak tinggal di sini. Oke, hampir 100 anak nih. Tentu saja ada, berarti itu banyak sekali ya, Sus ya. Agak ribet. Nah, selain suster, siapa saja yang mendampingi mereka, Sus? Tentu kalau di sekolah guru-guru. Ya. Ya, kalau di asrama para suster ada 6 orang yang mendampingi mereka dan juga ada kakak pendamping. Nah, Suster, tadi mereka didampingi oleh para guru, para suster, dan ada pendamping lainnya nih. Tentang minat dan bakat mereka nih, Sus, apakah ada yang mereka pelajari lain, mungkin selain pelajaran dasar, tunanetra belajar apa saja, kemudian keterampilan apa saja yang mereka pelajari, begitu juga dengan tunarungu. Bisa Suster ceritakan? Iya, mungkin untuk yang disabilitas netra, pengembangan bakatnya yang sesuai dengan passion yang Ya. bisa kita lihat, yang diamati oleh para suster, mereka diberikan pelatihan masas. Kemudian mereka juga diberikan pelatihan bagaimana menggunakan alat-alat musik. Dan juga keterampilan-keterampilan untuk melatih motorik tangan ini, yaitu dengan membuat rosario. Itu yang bisa kita lakukan untuk adik-adik disabilitas, selain juga untuk belajar literasi ya, literasi. Mana tahu mereka nanti pengembangan bakat berikutnya bisa menjadi penulis atau Ya. penyair. Itulah yang bisa kita lihat, yang kita sesuaikan dengan kesenangan mereka. Dan untuk teman-teman disabilitas rungu, mereka lebih banyak ya yang bisa kita lihat. Misalnya pelatihan menjahit, kemudian pelatihan pertukangan kayu, pelatihan tata boga, pelatihan salon kecantikan, juga dengan handmade. Itu yang kita lakukan dan tetap kita fokus sesuai dengan passion mereka, dan juga mereka dilatih untuk bertenun. Itu yang kita sudah lakukan kepada mereka sampai saat ini. Begitu. Oke, jadi belajar menenun juga ya, Sus? Iya. Ya, dan juga saya pernah menyaksikan anak-anak tunarungu juga bisa menari ya, Sus ya? Betul, betul. Jadi memang sesuai passion mereka. Kalau mereka lebih senang menjahit, bisa belajar dan lebih Iya. fokus menjahit. Iya. Nah, Sus, tentu selamanya mereka tidak diasuh di sini ya, Iya, Sus ya. benar. Setelah anak didik ini diasuh di sini, bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Saya pikir saya sudah lama ya bersama dengan teman-teman disabilitas. Inilah menjadi satu keprihatinan yang saya lihat. Setelah kita banyak mengembangkan bakat mereka di sini dan kelanjutannya kita juga mengembangkan mereka untuk pendalaman keterampilannya di luar Manggarai ini. Setelah mereka pulang ke tempat ini dan tidak lagi di sini, mereka di luar, sejauh yang saya tahu dan saya lihat, begitu penghidupannya masih tetap sangat sederhana. Belum ada lapangan pekerjaan untuk mereka. Nah, Suster, tadi Suster mengatakan bahwa
setelah keluar dari sini memang sangat minim ya lapangan pekerjaan untuk mereka. Iya. Harapan Suster nih bagaimana ke depannya, Sus? Harapan saya ya tentu para pemerhati atau masyarakat atau gereja juga, saya berharap bisa menyuarakan hak mereka, di mana mereka juga para disabilitas mempunyai hak untuk bekerja, baik itu di lembaga swasta maupun juga di lembaga yang lainnya. Itulah harapan kami, karena kami sejauh yang bisa kita lakukan, kita sudah memberdayakan mereka. Tinggal pemerintah dan masyarakat atau siapa saja yang peduli dengan mereka memberikan pekerjaan di tempat mereka. Memang yang saya dengar terakhir-terakhir ini, misalnya di hotel, para teman-teman disabilitas rungu sudah mereka terima. Tapi untuk disabilitas netra, nah ini yang belum saya melihat sejauh mana di Manggarai ini mereka diterima bekerja. Saya pikir itu yang menjadi satu keprihatinan untuk kita bersama. Ya, dan menjadi harapan kita bersama juga ya, Sus. Benar. Semoga kedepannya ya semakin terbuka lapangan pekerjaan untuk mereka, sehingga setelah dididik di sini, apa yang mereka pelajari juga bisa dibagikan nih untuk orang lain. Nah, Suster, ini tentang keluarga para kaum difabel atau mereka yang tidak diasuh di sini. Oke. Apakah ada pelayanan khusus bagi keluarga kaum difabel itu, Sus? Iya, benar. Nah, saya sangat senang ya, khususnya 3 tahun terakhir ini Karya Murni juga mendampingi para orang tua difabel yang di luar dari Karya Murni. Kita sudah berada kerjasama dengan paroki di 4 tempat. Itu yang saya tahu di Narang, kemudian di Iteng, lalu 2 lagi saya kurang tahu persis. Tetapi kita sudah bekerja sama dengan orang tua, memberdayakan orang tua, meningkatkan perekonomian orang tua yang anaknya memang ada disabilitas, begitu. Jadi ada kunjungan-kunjungan juga ya, Sus, ke mereka? Iya, kita ada kunjungan sekali sebulan. Puji Tuhan, ternyata memang selain kalau mereka tidak dididik di sini, ada kunjungan juga, Suster, untuk mereka ya, mereka merasa diperhatikan paling tidak ya, Sus. Iya, benar. Nah, Sus, tahun ini refleksi Santo Yosef nih, orang kudus yang istimewa karena berkarya tanpa banyak bicara. Apa yang inspiratif nih dari Santo Yosef bagi karya Suster secara pribadi? Ya, tentu secara pribadi saya mengagumi ya Santo Yosef sebagai teladan pelindung kongregasi kami. Saya bisa bekerja karena ketulusan hati. Kemudian juga dengan rasa taat, bagaimana kami sebagai Suster Santo Yosef bisa mengerjakan karya-karya ini dengan tulus hati, juga tanpa banyak bicara. Begitu, kami hanya bisa bekerja dan tanpa banyak bicara. Jadi saya bekerja pikir itu menjadi kekuatan kami ya. Kalau kita nggak tulus bagaimana, tapi kami berusaha berjuang bagaimana kami dengan tulus hati bisa bekerja bersama dengan disabilitas. Begitu saya pikir yang menginspirasi untuk teladan hidup Santo Yosef. Iya, Yesus, kayak banyak yang bilang tuh, talk less, do more. Jadi kita bicaranya sedikit tapi yang kita buat itu banyak ya, Sus. Benar. Ya, Sus, terima kasih banyak telah berbagi informasi kepada kami. Demikianlah obrolan saya tentang karya para suster kongregasi Suster Santo Yosef di Ruteng. Selain mengenal para suster dan karyanya, semoga kita juga terinspirasi untuk membaktikan diri kita bagi sesama dan belajar dari Santo Yosef.